Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pembelajaran kita kembali hari ini tanggal 8 Oktober 2020. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita lakukan pembiasaan seperti biasa. Yang pertama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita usahakan hari ini mendapatkan manfaat dan juga dapat berjalan dengan lancar. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Setelah itu, kalian bisa melakukan pembiasaan membaca Pancasila dan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Ya, baik, karena hari ini jadwal sesuai dengan jadwal, kita harus mempelajari tentang mapel matematika ya, mapel matematika. Jadi kita lanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu masih tentang lingkaran ya. Jangan lupa tulis tanggal dulu di buku kalian ya. Silakan ditulis tanggalnya, tanggal 8 Oktober. Oh, 8 Oktober saja ya. Baik, kita lanjutkan. Masih tentang bagian-bagian lingkaran. Nah, di sini saya siapkan uang koin Rp500. Saya tidak pakai jangka, kita mudah saja ya. Kalian juga bisa pakai jangka, bisa juga pakai uang koin atau benda-benda yang berbentuk lingkaran lainnya ya. Ini saya pakai ini saja ya. Kalian bisa contoh seperti ini. Nanti tugas terakhirnya kalian buat ringkasan materi dari pembelajaran kita kali ini dan membuat video yang sama seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kalian bisa contoh video ini untuk membuat video kalian nanti ya. Kalian bisa pakai uang koin juga seperti ini. Baik. Nah, kita sudah punya satu lingkaran di sini. Mari kita ingat bagian-bagiannya, bagian-bagian dari lingkaran. Kemarin kita bisa buat lingkaran dengan kita bisa temukan titik pusatnya dengan melipat kertasnya ya. Kalau kertas bisa dilipat kertasnya, tapi saya titik saja. Jadi ini langsung saja ya. Sini berapa ini diameternya? 1 2 5 6 7 8 1 2 2,8 diameternya. Ya, kita ambil titik pusatnya di sini ya. Nah, apa itu titik pusat? Ini bagian pertama dari lingkaran adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran itu ya, di pusat lingkaran. Jadi ini kita beri nama ya, titik A misalnya seperti ini. Kemudian bagian yang kedua adalah diameter. Apa itu diameter? Diameter adalah garis yang menghubungkan antara dua titik yang terdapat pada pada sisi lengkung pada keliling lingkaran di sini ya. Jadi dua titik ini dihubungkan oleh satu garis lurus yang melalui titik pusat seperti ini. Ini namanya diameter. Ya, kita beri nama di sini B, C, titik B dan C. Dan diameter ini memotong lingkarannya menjadi dua sama atau simetris ya. Ya. Kemudian
kameranya agak. Jadi diameter ini kita beri simbol D. D sama dengan diameter. Nah, ya, diameter itu bagian sini. Ini adalah diameter dari panjang dari titik B ke titik C, kemudian terhubung menjadi garis yang melalui titik pusat yang disebut dengan diameter. Terus kemudian bagian yang ketiga adalah jari-jari. Ini jari-jari antara A sama C dan A sama B. Dari A ke C ini adalah jaraknya pasti sama dengan A ke B. Jadi masing-masing jari-jari dalam lingkaran ini nanti jaraknya semua sama ya. Dan jari-jari ini adalah patahan dari diameter, maksudnya tepat setengah dari diameter ya, karena panjangnya sama. Jadi kalau kita tambahkan antara jari-jari sebelah kanan dengan jari-jari sebelah kiri, maka ini akan membuat bentuk perkalian ya, karena ini adalah penjumlahan berulang karena yang dijumlahkan bilangan yang sama. Jadi misalnya kalau di sini 6 cm misalnya ya, ini tadi cuma 2, ini diameternya tadi cuma 2,8 cm, tapi ini misalnya ini 6 cm, maka di sini juga pasti 6 cm. Dan ini tadi kita sebut dengan jari-jari. Jari-jari itu simbolnya adalah R. Jadi bisa kita simpulkan karena jari-jari ini adalah separuh atau sebagian dari diameter, maka diameter adalah ini jadi penjumlahan berulang ya, 6 ditambah sini pasti 6 ditambah 6 sama dengan 2 kali 6. 6-nya tadi adalah jari-jari, berarti 2 kali jari-jari ya. Kalau dibalik jari-jarinya seberapa ya, berarti jari-jarinya adalah ini, kalau tempatnya dibalik berarti operasi hitungnya juga menjadi kebalikannya. Kebalikan perkalian adalah pembagian, kebalikan penjumlahan adalah pengurangan. Apalagi kebalikan pembagian adalah perkalian. Jadi kebalikan perkalian adalah pembagian, berarti ini diameter dibagi 2. Nah, misalnya kita ketahui di sini. Jadi sebelum kita lanjutkan dulu bagian-bagian dari lingkaran untuk mengingat bagian-bagian dari lingkaran tadi ya. Jadi ini adalah diameter, titik pusatnya di A, kemudian B ke C ini adalah diameter, A ke C ini adalah jari-jari dengan simbol R, kemudian B ke A juga jari-jari dengan simbol R. Kalau diameter simbolnya D. Kemudian bagian yang ketiga adalah ya, misalnya saya beri titik di sini, titik BCD sudah, ini D besar saja ya, begini ya. Nah, di sini kita hubungkan antara titik B dengan titik D di sini. Nah, ini namanya adalah garis lurus yang menghubungkan antara titik-titik di lingkaran, tetapi tidak melalui titik pusat, ini disebut dengan tali busur. Sementara garis lengkungnya, kalau garis lurusnya adalah tali busur, garis lengkungnya ini disebut dengan busur. Jadi busur itu lambangnya gini, BD ya. Mana ini? B, D, ini begini ya. Ini busur, maksudnya adalah busur BD. Nah, kalau yang tali busur tadi lurus ya, biasa saja tali busur BD. Kemudian bagian yang dibatasi oleh tali busur dengan busur ini disebut dengan tembereng.
Ini adalah tembereng. Nah, kemudian coba kita tarik sini jari-jari DA atau adik sini. Nah, bagian yang dibatasi oleh busur dan jari-jari disebut dengan juring. Jadi ini adalah juring ya. Sudah berapa bagian lingkaran tadi kita hitung? Yang pertama titik pusat, kemudian diameter, jari-jari, ini juga jari-jari, kemudian tali busur, tembereng, ini bagian yang dibatasi ini tadi tembereng ya, kemudian juring. Tinggal satu yaitu apotema, karena bagian lingkaran yang kita pelajari kemarin ada 8 ya. Jadi kalau apotema kita bagi tali busurnya menjadi 2 sama. Kita ambil titik di sini saja ya, anggaplah sama. Kemudian kita tarik titik yang titik tengah dari tali busur tadi dengan titik pusat. Nah, ini adalah apotema. Jadi ini kita beri E saja ya. Nah, titik ini kita sebut titik E. Jadi apotema itu yang mana ya? Antara garis yang menghubungkan antara dua titik, yaitu titik tengah daripada tali busur dengan titik pusat. Ini adalah apotema. Kameranya agak ngeblur ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Misalnya di sini jari-jarinya 6, ini misalnya saja ya. Tadi kita ukur sebenarnya ini cuma panjangnya cuma 2,8 cm. Baik. Ini misalnya ini adalah jari-jarinya 6. Kalau kita mau tanya diameternya berapa misalnya ya. Berapakah diameternya? Ya. Ini ditanya berapakah diameternya, kita tahu jari-jarinya 6. Diameternya berapa ya, kita tinggal masukkan rumusnya saja ya. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari, berarti 2 kali 6 cm ya, sama dengan berapa? 2 kali 6 ya, berarti 12 cm. Ini jari-jarinya, ini diameternya maksudnya. Nah, misalnya yang diketahui terlebih dahulu adalah diameternya, berapakah jari-jarinya, misalnya berapakah jari-jarinya. Nah, kita beri ini pemisah supaya tidak mengganggu ya. Nah, misalnya di sini yang ditanya adalah jari-jarinya, maka jawabnya ya tinggal dibalik saja, masih pakai ini tadi ya rumusnya. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Yang ditanyakan jari-jarinya ya tinggal dibalik saja, berarti R sama dengan, nah kalau dibalik berarti operasi hitungnya menjadi kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Jadi jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Jadi kalau kita ketahui misalnya diameternya adalah 12 cm, maka ini dimasukkan saja dibagi 2 ya, 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm, sama ya. Nah, ini adalah cara untuk mencari diameter dan jari-jari dalam lingkaran. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat buku kalian yang keliling ya, keliling lingkaran. Jadi sekarang kita belajar tentang keliling lingkaran. Ini saja ya, kalian bisa sambil catat di buku tulis.
Apa itu keliling? Keliling ya sering kalian pelajari ya, kita sebenarnya tinggal mengulang saja kalau di kelas 6. Keliling itu ya bagian tepi-tepi dari bangun datar ya. Misalnya kalau mengelilingi lapangan ya, misalnya ini lapangan ya. Ya misalnya ini lapangan. Misalnya ini lapangan, jadi kalian misalnya Pak Sis memerintahkan kalian untuk mengelilingi lapangan, itu pasti kalian akan berkeliling di sini ya. Nah di sini, nah perintahnya misalnya, anak-anak mari kita mengelilingi lapangan, berlari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali ya, berarti mengelilinginya di sini. Mungkin enggak kalian diperintahkan mengelilingi lapangan kemudian kalian berlari di tengahnya sini semaunya sendiri ya, tidak mungkin ya. Berarti kalian harus sesuai dengan perintah, yaitu mengelilingi lapangan di sini ya. Nah ya, baik, sama seperti lingkaran juga gitu ya. Kita buat dulu lingkarannya, kalian juga bisa buat lingkarannya ya. Oke. Misalnya seperti ini, agak besarkan biar kelihatan. Nah ini ya, berarti kelilingnya yang mana ya? Kelilingnya berarti ini titik pusatnya kita ambil di sini ya. Oke. Menceng enggak ini kita ambil sembarang, anggaplah ini benar-benar di tengah-tengah ya. Kemarin kita sudah belajar cari titik pusatnya, maaf ini besar ya, anggap saja ini sudah titiknya di tengah-tengah. Kemudian ini kita sebut titik A tadi ya. Jadi kelilingnya yang mana? Kelilingnya ya berarti yang pinggir ini. Nah, keliling lingkaran itu dilambangkan dengan K. Nah, jadi garis yang melalui titik pusat tadi, garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan melalui titik pusat tadi kita sebut dengan garis diameter ya. Ini kita sebut B tadi, kemudian yang sini kita sebut C. Jadi garis ini adalah diameter, kemudian yang sini ini adalah jari-jarinya ya, ini sampai sini, ini jari-jarinya. Jadi keliling disimbolkan atau simbol dari keliling adalah K. Kemudian D adalah diameter, R adalah jari-jari. Nah, misalnya di sini tadi 6 cm ya. Misalnya kita ambil 14 saja biar mudah. Ini 14 cm kita ganti ya. Yang tadi 6 cm, sekarang kita ambil angka 14 cm. Ini misalnya saja karena ini tadi sebenarnya jaraknya adalah panjangnya adalah 2,8 cm. Nah, misalnya kita mau ukur keliling sebenarnya ini. Kita mau ukur keliling sebenarnya. Ini bagaimana cara mengukurnya? Kita bisa pakai benang, kemudian kita saya tidak siapkan benang tadi ya. Oh, ini ada benang. Nah, kalian bisa siapkan benang seperti ini. Baik, di sini kalian bisa ukur dengan meletakkan benang di bagian seluruh kelilingnya ya. Ditarik saja. Nah, seperti ini ya. Kalian beri tanda seperti ini.
Ya kalau ukur diameternya langsung saja ini ditarik begini ya, udah langsung diukur nih. Ya kalian bisa ukur dengan penggaris. Ini angkanya hilang lagi, sini saja ya. 1 2 2, apa ini kena apa, kena lampunya ya, sekitar 2, pas lagi ya. Kalau langsung saja begini tadi 2, berapa ya, langsung diimpitkan saja ya, 2,6 lah, sekitar 2,6an ya, 2,6. Nah kalau kelilingnya kita nggak bisa mengimpitkan begini, tidak bisa ya, kita pakai ini. Kalian bisa tandai dengan garis hitam atau apa saja ya, yang ini supaya tidak ada sisanya, kita potong saja lagi ya. Nah seperti ini ya, kita lilitkan saja, kita putar saja dia. Nah, ini sampai kembali ke titiknya yang tadi ya. Ya oke. Ya pas ya, sampai sini kita potong juga ya. Ini nggak usah dipotong, nggak apa-apa, nggak usah potong, nggak apa-apa. Nah, karena benangnya tidak saya pakai, saya potong. Kita ukur ini berapa, kena lampu ya, maaf. Nah ini karena mulai dari 8 ya, kalian hitung perluas saja ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, apa ini 9 ya, pas di 17 nya. Jadi kalau kita mau lihat yang sebenarnya tadi, jarak sebenarnya yang ini ya, ini cuma misal saja 14, jadi ini sebenarnya tadi ya, berapa tadi, panjang kelilingnya yang sebenarnya tadi 9 cm, kemudian diameternya berapa tadi, 2,6 cm. Atau kalian bisa putar seperti ini. Sini kalian buat garis ya. Kalau mau tahu keliling sebenarnya ya, kalian bisa buat garis begini. Buat garis lurus dulu. Nah, kita putar dia. Kita lihat di sini, kita awali dari sini ya. Jadi titik yang kita tandai tadi, garis yang kita tandai tadi, kita letakkan di sini. Kemudian kita gelindingkan sampai dia kembali ke bawah lagi ya, garisnya. Nah seperti ini. Nah dimulai lagi seperti ini, kita gelindingkan dengan arenanya berupa garis tadi yang kita buat. Nah ini tempat dia berhenti,
kita bisa ukur sekarang berapa. Ini nolnya hilang lagi garisnya. Ini lebih tepat ya, ini 8,5. Ini nolnya di sini ya, nolnya 8,5. jadi lebih enak kita gelindingkan seperti tadi ya. Ini perbanding ini tadi kita ukur dengan tali. Dengan tali mungkinkah tadi kita untuk ini harusnya sama ya. Ini ada kegeser-gesernya. Ya. Bentar. Ya, seperti ini. Nah, ini berhenti di sini. Sama apa tidak? Ini saya letakkan sini. Oh, sama ternyata. Berarti tadi memang salah. Ternyata sama ya. Jadi tadi mungkin salah ini ya. Oh ya, sama 8,5 di sini ya. 8,5 8,5 ya, 8,5 sama. Baik, berarti sama ya. Ini jaraknya 8,5 ini tadi cuma salah lihat saja berarti ya. 8,5 cm. Baik. Ini adalah cara mengukur keliling tadi yang sebenarnya tadi ya. Kalian misalnya roda sepeda, berarti kita bisa ukur dengan cara memutar tali mengelilingi bagian pinggir dari roda tersebut, atau kita gelindingkan sepedanya ya, gelindingkan rodanya. Baik, seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti ini, keliling dan diameter ini memiliki hubungan spesial ya, memiliki hubungannya apa? Keliling, panjang keliling ini bila dibuat perbandingan seperti ini ya, panjang keliling ini per diameter, atau perbandingan antara panjang keliling dan diameter ini adalah pi. Jadi pi ini adalah nilai konstan keliling dibanding dengan diameter. Keliling per diameter itu pasti konstan, jadi hasilnya ya rata-rata sama, yaitu pi. Nah, umumnya keliling dibagi diameter ini adalah 22/7. Jadi umumnya ya rata-rata kelilingnya pasti, keliling lingkaran tuh pasti kalau disederhanakan ke bentuk paling sederhana adalah 22/7. Ini untuk apabila jari-jarinya merupakan kelipatan bilangan yang termasuk kelipatan 7. Kelipatan 7 itu berapa saja ya? Berarti 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 2, dan seterusnya. Kemudian kalau 3,14 dipakai untuk apabila jari-jarinya bukan kelipatan 7 ya. Baik, bila jari-jarinya kelipatan 7 maka kita pakai pi 22/7. Kemudian kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7 maka kita pakai pi 3,14. Yang mau buktikan ini
sebentar ya. Pasti hampir selalu sama ini ya. Jadi kalau 22 dibagi 7 itu ya hasilnya pasti 3,14, jadi konstan selalu begitu ya. Nah, sebenarnya tepatnya untuk di 22/7 ini sebenarnya panjang sekali ya apabila kita tulis dalam bentuk 20 tempat desimal saja. Bisa 3,14159253979323846. Itu kalau kita tulis ke sampai 20 tempat desimal, tapi diambil dua angka di belakang koma saja ya untuk bentuk desimalnya. Nah, misalnya ini ya, keliling ini kita pasti akan selalu sama. Ini kita ambil contoh dari sini ya. Dia sama dengan 8,5 ya per 2,6. Ini sama dengan pi ya. Pi nya tadi 3,14 atau 22/7. Jadi kalau misalnya 8,5 dibagi 2,6, hasilnya hampir sama. Kalau di sini kita lihat 3,26 ya, hampir 3,3, tapi rata-rata hampir sama dengan ini ya. Mungkin tadi ada kegeser-gesernya saat ngukur, tapi rata-rata ya ini mendekati ini ya, 3,14 atau 22/7. Ini kalau kita bulatkan saja ini ya, 3 ya, pokoknya satuan ini 3, ini 9/3 ya, berarti 3,14 kalau kita bulatkan ya 3. Baik, itu adalah hubungan antara diameter dengan keliling. Jadi misalnya gini, kita mau cari kelilingnya ya, kitanya ini kelilingnya berapa, dari jari-jarinya adalah 14, R nya adalah 14, diameternya tidak tahu di sini, berarti diameternya adalah 2 kali R sama dengan 2 kali 14, berarti diameternya adalah 28 cm. Nah, kalau kita mau cari kelilingnya, keliling tadi pi ini ya, pi sama dengan keliling per diameter kan ya, pi sama dengan keliling per diameter, sementara kita tahu diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Berarti ini kalau kita ubah bisa seperti ini ya, pi sama dengan per itu sama artinya dengan dibagi ya, keliling dibagi diameter. Nah, kalau yang ditanya di sini adalah kelilingnya, berarti keliling bisa kita keluarkan ke sini ya, keliling sama dengan, nah karena ini tempatnya berpindah ya, di sebelah kirinya sama dengan tadi dia di sebelah kanannya, kalau berpindah ke kiri berarti operasi hitungnya tadi dibalik. Kalau tadi adalah dibagi, berarti kebalikan dari pembagian adalah perkalian, berarti pi nya kita masukkan pi kali diameter, atau bisa tulis pi diameter gitu saja ya. Nah, sementara kita tahu, jadi kita bisa cari rumus dari ini, kita batasi biar tidak bingung ya. Kalau kita mau cari rumus keliling berarti kalau kita mau cari keliling berarti kita bisa pakai rumus keliling sama dengan pi kali diameter, atau
kita jabarkan juga boleh. Keliling sama dengan pi, tadi kita tahu pi konstan itu ya 22/7 atau 3,14. 22/7 untuk yang jari-jarinya adalah kelipatan 7, sementara 3,14 pi 3,14 untuk jari-jari yang bukan kelipatan 7. Jadi ini misalnya kita jabarkan juga bisa. Jadi diameter tadi adalah 2 kali jari-jari, berarti kalau kita buat yang panjang lagi bisa ya, keliling sama dengan pi kali diameternya, kita jabarkan apa tadi, 2 diameternya 2 kali r, atau bisa kita tulis 2 pi r. Ini artikan saja titik ya, titik itu artinya dikali 2 kali pi kali r. Nah seperti itu. Nah, baik, sekarang kita mau cari keliling. Berapa ini kelilingnya? Di sini ya. Berapakah kelilingnya jika jari-jarinya adalah 14 cm? Ini tadi 14 cm ya. Jadi kita bisa pakai rumus keliling sama dengan pi kali diameter, atau keliling sama dengan pi kali 2 kali r, atau keliling sama dengan 2 pi r gitu ya. Nah, karena di sini yang ada adalah jari-jari, berarti kita bisa pakai rumus yang bawah ya. Keliling sama dengan 2 pi r. Ini artinya dikali, atau saya mau tulis begini boleh, 2 kali pi kali r. Jadi tanpa ditulis kali pun ini sudah artinya sudah kali ya. Jadi ini sama dengan 2 kali, kita lihat di sini adalah kelipatan 7. Jadi kita tahu kelipatan 7 ya, berarti 7 kali 1, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, dan seterusnya itu kelipatan 7. Karena ini kelipatan 7 berarti kita pakai yang jari-jari kelipatan 7 dengan pi 22/7. Berarti ini 22/7 kali r. Kita masukkan r-nya. R-nya berapa tadi? 14, langsung kita tulis 14 saja ya. Nah, seperti ini. Nah, 14 kita bisa sederhanakan dengan 7. 14 kalau atas bawah ini dibagi ya, kalau sama-sama atas dikali. Jadi kalau kita panjangkan seperti ini. Nah, begini ya. 14 dibagi 7 berapa? 14 dibagi 7 2. Jadi tinggal 2 kali 22 berarti 44. 44 dikali 2 berarti 88 cm. Ini adalah kelilingnya. Dikeliling sama dengan 82 cm. Nah, begitu caranya. Kalian bisa coba melakukan seperti ini. Tugasnya apa hari ini, Bu? Tugas hari ini adalah membuat video seperti ini ya. Kalian bisa mulai dari bagian-bagian lingkaran tadi supaya lebih hafal, diulangi lagi. Kemudian bagaimana kita mencari diameter dan jari-jari. Lalu keliling, apa itu keliling, bagaimana cara mencari keliling sebenarnya. Tadi kita bisa buat garis seperti ini, atau kita juga bisa menempelkan benang pada bagian kelilingnya. Kemudian bagaimana kita mendapatkan pi konstan 22/7 atau 3,14 tadi, yaitu dengan membandingkan keliling dan membuat perbandingan antara keliling dan diameter. Jadi apa itu pi? Pi itu adalah perbandingan antara panjang keliling dan diameter. Jadi kemudian di sini cara untuk mencari keliling tadi ya. Nah, cara untuk mencari keliling tadi ya seperti ini, kita temukan rumusnya tadi. Dibalik saja, kalau keliling per diameter sama dengan pi, atau pi sama dengan keliling per diameter, berarti kelilingnya ya dibalik seperti posisinya. Kalau dibalik berarti operasi hitungnya berbalik. Dan kita menemukan panjang kelilingnya dengan memasukkan jari-jari ke dalam rumus tadi ya. Bila diketahui jari-jari kita pakai jari-jari, bila diketahui diameter bisa langsung keliling sama dengan pi kali diameter.
Sekian pembelajaran hari ini. Tugas kalian adalah membuat video seperti ini, bisa kalian contoh ya. Sambil menulis di buku tulis, dibuat video bersama orang tuanya ya. Setelah itu nanti kalian bisa mengerjakan latihan 2 halaman 67. Nanti soal-soalnya silakan dikerjakan di buku tulis sekaligus cara pengerjaannya bagaimana, kemudian hasilnya bisa dikirim melalui aplikasi ya. Sekian pembelajaran kali ini, semoga kita mendapatkan manfaat dan berguna untuk kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan ya, saya hanya manusia biasa, kebenaran hanya milik Allah. Jadi apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.